Sebelumnya kita membahas tentang 10 Principle of Economics, tetapi baru 4 part ya. Jadi kita sebenarnya ada 10 principle, tetapi kita baru membahas 4 principle, di mana 4 principle ini termasuk dari how people make decision, atau bagaimana seseorang membuat sebuah keputusan. Nah, sekarang kita akan melanjutkan ke principle selanjutnya, ya. Atau ini kan bagian pertama ya. Ini bagian pertama. Nah, sekarang kita akan masuk ke bagian yang kedua. Nah, bagian yang kedua itu adalah how people interact, atau bagaimana seseorang itu berinteraksi. Oke. Di dalam prinsipal ini itu ada di dalam part ini ada 3 prinsipal. Prinsipal yang kelima itu dikatakan bahwa trade can make everyone better off, atau perdagangan itu bisa membuat semuanya itu menjadi better off. Lalu yang keenam itu adalah market are usually a good way to organize economy activity, atau yang berarti pasar umumnya itu adalah cara yang baik untuk mengorganisasikan aktivitas perekonomian. Oke. Lalu prinsipal yang ketujuh itu mengatakan bahwa prinsipal ketujuh, government can sometimes improve market outcomes, ya, atau pemerintah terkadang bisa mengimprove market outcome, ya, seperti itu. Nah, sekarang kita akan bahas dari prinsipal ke-5 dulu, yaitu trade can make everyone better off. Sebenarnya prinsipal yang kalian pelajari ini yang sekarang kalian pelajari itu sudah pernah dibahas sebelumnya ya. Tapi tidak langsung dalam bentuk prinsipal. Lebih tepatnya, kayak kenapa prinsipal ini masuk ke dalam sebuah prinsipal ekonomik gitu ya, menurut si Gregory Mankiw, ya. Jadi kita belajar ya, kenapa trade can make everyone better off. Nah, ini berkaitan dengan waktu teman-teman belajar pengantar ilmu ekonomi mikro di chapter awal ya. Kita belajar tentang ya kenapa sih suatu negara itu memutuskan untuk melakukan namanya international trade atau perdagangan internasional. International trade itu ya, artinya ada ekspor dan impor. Nah, ini sebenarnya menjawab pertanyaan ini gitu. Kenapa ada ekspor dan impor, atau kenapa ada international trade? Nah, yang waktu teman-teman pelajari kenapa ada perdagangan internasional, itu jawabannya karena ada yang namanya comparative advantage atau keunggulan komparatif. Apa itu keunggulan komparatif? Teman-teman juga sudah belajar. Yang dimaksud dengan keunggulan komparatif adalah misalnya kita punya negara A dan negara B, seperti itu. Misalnya kita taruh misalnya memproduksi baju. Oke. Misalnya negara A ketika memproduksi baju itu cuma perlu mengorbankan dua kaos kaki misalnya. Jadi asumsikan barangnya ini sama ya, bajunya sama, kualitasnya sama, mereknya sama ya, pokoknya semuanya sama. Ya. Tapi intinya di negara A satu baju itu opportunity cost dari satu baju itu adalah 2 kaos kaki, atau dengan kata lain seperti ini. Ketika negara A memutuskan untuk memproduksi satu baju, maka dia mengorbankan trade-off-nya itu adalah tidak memproduksi 2 kaos kaki. Sedangkan di negara B, satu baju itu dia perlu mengorbankan 3 kaos kaki. Artinya apa? Artinya negara A punya comparative advantage dalam memproduksi baju. Kenapa? Karena produksi baju
opportunity cost-nya hanya 2 kos kaki atau lebih murah daripada negara B. Sehingga negara A memiliki comparative advantage untuk dalam memproduksi baju gitu. Sedangkan nanti kita lihat negara B itu satu kaos kaki itu setara dengan sepertiga baju. Di negara A, satu kaos kaki terus mengorbankan setengah baju. Nah, artinya apa? Negara B, berarti negara A punya comparative advantage dalam memproduksi baju. Nah, negara B itu punya comparative advantage dalam memproduksi kaos kaki. Maka negara A itu akan mengekspor baju ke negara B, sedangkan negara B itu akan mengekspor kaos kaki ke negara A. Ya. Kenapa mereka melakukan ekspor? Karena mereka punya keunggulan komparatif, mereka bisa memproduksi barang tersebut dengan lebih murah seperti itu. Dan dari sinilah juga si suatu negara itu bisa melakukan spesialisasi, ya. Barang dan jasa apa yang pada dasarnya setiap negara seharusnya swasembada gitu ya, dia memproduksi banyak barang, dia bisa memproduksi banyak barang termasuk kebutuhan pokok, tapi setidaknya negara tersebut punya yang namanya spesialisasi atau ada sektor basis ya di mana dia tuh unggul di situ dan semua negara mau ngimpor dari negaranya dia seperti itu. Dan negara yang impor barang itu juga diuntungkan karena dia bisa membeli barang tersebut dengan lebih murah. Ya, sehingga negara A dan negara B menjadi better off ketika mereka melakukan perdagangan internasional seperti itu. Oke. Ini juga yang menjadi alasan kenapa suatu negara itu melakukan international trade. Karena adanya comparative advantage. Oke. Dan negara juga intinya negara mendapatkan benefit dari perdagangan dan spesialisasi karena mendapatkan keuntungan dari ya ini keuntungan dari melakukan trade, benefit from trade and specialization itu adalah get a better price, jadi mendapatkan harga yang baik dari luar negeri terhadap barang yang mereka produksi. Lalu yang kedua adalah membeli barang lain lebih murah dari luar negeri dibandingkan memproduksi sendiri di negara tersebut. It could be produced at home. Okay. Jadi itu cukup menjelaskan ya prinsip kelima tentang trade can make everyone better off seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke prinsip ke-6. Ya, apa sih yang dibahas di prinsip ke-6? Prinsip ke-6 mengatakan market are usually a good way to organize economic activity. Oke. Maka kita bicara tentang definisi market ya. Teman-teman sudah belajar mikro ya. Di mikroekonomi, market itu artinya adalah ketika buyers dan seller itu bertemu atau berinteraksi. Ya, ketika demand dan supply itu berinteraksi. Oke. Dan teman-teman sudah belajar ya bahwa kita asumsikan dia perfect competition market. Jadi interaksi pasarnya itu adalah seperti ini. Oke. Ini price, ini quantity. Ya. Ini adalah demand function, ini adalah supply-nya. Nah, berarti ini yang kita sebut dengan interaksi antara buyer dengan si seller. Ya, jadi seller memproduksi barang, konsumen itu membeli barang. Oke, dari interaksi ini terciptalah kondisi equilibrium. Jadi ini adalah harga kesepakatannya dan ini kuantitas yang dibeli dan diproduksi seperti itu. Oke, dengan adanya interaksi antara demand dan supply atau buyer dan seller, maka terciptalah nih harga. Oke. Di mana harga ini mencerminkan, teman-teman udah belajar ya, kalau di perfect competition market, harga itu mencerminkan willingness to pay dari consumer, ya, sekaligus dia juga merepresentasikan cost of producing the good, memproduksi barang. Jadi, seperti itu
Itu alasan kenapa market menjadi tempat yang baik untuk cara yang baik untuk mengorganisasikan aktivitas ekonomi seperti itu. Oke. Dan dari sini juga ada yang namanya alokasi sumber daya atau allocate resources. Oke. Nah, bicara tentang market are usually a good way to organize economic activity, maka kita juga bicara tentang konsep di Adam Smith, yaitu konsep invisible hand. Apa yang dimaksud dengan invisible hand? Artinya, perekonomian itu dibiarkan berjalan begitu saja, ya. Artinya pemerintah sama sekali tidak melakukan intervensi terhadap pasar. Jadi biarkan konsumen dan produsen sendiri berinteraksi dan nanti akan menciptakan harga equilibrium dan kuantitas equilibrium seperti itu. Okay. Terus kita masuk ke prinsipal ketujuh, ya. Prinsipal ketujuh itu bicara tentang government can sometimes improve market outcome. Nah, kalau di prinsipal ke-6 tadi kita bicara bahwa biarkan mekanisme pasar itu bekerja. Ya, baik, biarkan demand dan supply itu berinteraksi seperti biasa, sehingga nanti tercipta harga dan kuantitas yang akan dijual dan akan dibeli. Nah, itu yang kita pelajari waktu di mikro kan. Jadi biarkan nggak usah ada intervensi pemerintah sama sekali. Bahkan kita juga udah belajar ketika pemerintah melakukan intervensi, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah misalnya ya ada pajak atau subsidi. Nah, pajak atau subsidi itu mempengaruhi cost of production sehingga menggeser kurva supply. Nah, apa yang terjadi ketika demand-nya tetap, supply-nya berubah? Yang terjadi adalah equilibrium-nya berubah. Nah, perubahan equilibrium tersebut yang menyebabkan terjadinya deadweight loss. Nah, tapi di satu sisi, kita juga belajar bahwa kondisi perfect competition market itu tidak bisa tercapai. Ya. Yang ada di dunia nyata itu adalah imperfect competition market. Ditambah lagi, ketika sebuah perusahaan itu berada di dalam imperfect competition market, maka ada kecenderungan di mana si produsen itu mengetahui lebih banyak daripada konsumen misalnya. Dan ada hal-hal lain yang bisa menyebabkan konsumen itu dirugikan, sehingga perlu ada intervensi pemerintah. Ya makanya dibilang government can sometimes improve market outcome. Gitu. Dengan adanya intervensi pemerintah, maka intinya dari prinsipal ketujuh itu sebenarnya adalah ketika pemerintah melakukan intervensi, maka hal tersebut akan menghindari kegagalan pasar, atau lebih tepatnya mungkin meminimalisir terjadinya kegagalan pasar seperti itu. Okay? Avoid market failures. Okay? Nah, berarti bicara tentang market failure, teman-teman harus tahu apa saja market failure ya. Salah satunya adalah externality. Okay? Ini sudah pernah dibahas ya. Misalnya, sebenarnya saya sudah bahas sebelumnya juga ya. Misalnya ada suatu perusahaan yang memproduksi barang di level optimal. Nah, ternyata produksinya tersebut menghasilkan polusi yang berdampak terhadap lingkungan. Nah, maka pemerintah harus mengenakan pajak Pigovian. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah supaya si produsen itu mengubah perilaku produksinya. Ya, dari yang produksinya misalnya 300 itu dikurangi jadi 200. Nah, dengan demikian polusi akan berkurang. Di satu sisi, pemerintah mendapatkan pajak dari produksi perusahaan dan pajak tersebut digunakan untuk memperbaiki lingkungan. Nah, itu adalah bentuk ketika pemerintah melakukan menginternalisasi eksternalitas, ya, misalnya eksternalitas negatif dengan memberikan pajak Pigovian, maka pada dasar disitulah letak intervensi pemerintah. Intervensi pemerintah dengan memberikan pajak Pigovian, supaya produksinya berkurang, sehingga polusinya berkurang. Nah, di satu sisi dengan adanya pajak, maka ketika pajak itu ada, maka pajak ini bisa digunakan untuk memperbaiki lingkungan. Oke, kondisi lingkungan itu bisa diperbaiki. Jadi di satu sisi polusi berkurang, di satu sisi ada penerimaan pemerintah yang dapat memperbaiki lingkungan yang rusak akibat produksi perusahaan. Jadi ini bisa kita sebut ada double dividend. Oke, seperti itu. Nah, di sini juga kita bicara tentang kenapa pemerintah itu perlu ada. Oke, kenapa kita perlu pemerintah? Karena pemerintah itu ya salah satunya tadi ya mengintervensi pasar ketika terjadi kegagalan pasar,
Dan di satu sisi juga pemerintah itu sifatnya melindungi masyarakat, ya, terus menegakkan aturan, lalu ada institusi yang mengawasi pergerakan ekonomi seperti itu. Oke. Ada juga ini ya, property right. Jadi pemerintah itu melindungi hak properti seperti itu. Oke. Nah, itu adalah ketiga prinsipal yang merupakan bagian dari how people interact atau bagaimana seseorang itu berinteraksi. Oke. Nah, bagaimana dengan tiga prinsipal selanjutnya? Kan totalnya ada 10. Nah, ini kita udah bahas sampai 7 prinsipal. Nah, berarti prinsipal selanjutnya itu ada tiga prinsipal. Tiga prinsipal lagi ya. Tiga prinsipal lagi itu adalah bicara tentang how, kalau tadi sebelumnya kita udah belajar how people make decision, berangkat dari adanya kelangkaan. Nah, setelah seseorang memutuskan decision, kita baru bicara how people interact. Nah, berarti yang terakhir adalah kita bicara tentang perekonomiannya gitu. How the economy as a whole works. Ya, bagaimana sebuah perekonomian itu bekerja secara keseluruhan. Nah, ada tiga prinsipal yang menjelaskan hal tersebut. Ya, prinsipal ke-8 yang berbunyi a country's standard of living depends on its ability to produce goods and services. Oke, standard of living dari suatu negara itu tergantung dari kemampuan untuk memproduksi barang dan jasa. Oke, yang ke-9. Yang ke-9 itu bicara tentang price when the government prints too much money. Ya, harga barang itu akan naik ketika pemerintah mencetak uang terlalu banyak. Nah, prinsip yang terakhir, yang ke-10 adalah society faces a short-run trade-off between inflation and unemployment. Nah, untuk prinsip ke-10 nanti ada chapter khusus yang membahas ya tentang Philip curve itu di chapter-chapter terakhir. Oke. Chapter yang 9 ini juga akan dijelaskan di chapter inflasi ya, money and inflation. Chapter 8, yang prinsip ke-8 ini akan dibahas di chapter selanjutnya. Benar-benar habis ini ya, yaitu tentang GDP. Oke. Nah, sekarang kita bahas dari prinsip ke-8 dulu ya, yang mengatakan bahwa a country's standard of living depends on its ability to produce goods and services. Ya, jadi kenapa sih dibilang bahwa suatu negara itu standard of living-nya tergantung dari kemampuan dalam memproduksi barang dan jasa. Oke. Atau kita bisa bilang produce goods and service ini sebagai productivity. Oke. Karena productivity itu menunjukkan produksi dari suatu negara itu menunjukkan seberapa masyarakat itu mampu menghasilkan suatu barang seperti itu. Oke. Jadi dari rakyat yang ada di negara tersebut, berapa sih barang yang bisa dihasilkan dalam tahun tertentu. Kalau dia bisa memproduksi lebih banyak, artinya kan dia lebih produktif. Nah, berarti dia punya standard of living yang lebih tinggi. Nah, itu alasan kenapa suatu negara itu ada komponen yang penting yang kita lihat, yaitu adalah GDP atau growth
domestic product. Nah, nanti teman-teman akan belajar di chapter selanjutnya ya. GDP itu apa? GDP itu adalah total produksi domestik pada periode tertentu. Oke. Dan metode perhitungannya pun ada 3 pendekatan. Nanti teman-teman akan belajar. Ada consumption approach, ada expenditure, pendekatan expenditure atau pendekatan pengeluaran. Ada pendekatan pemasukan atau income. Ada pendekatan value added. Expenditure ini nama lainnya adalah aggregate demand. Kalau pendekatan income itu adalah aggregate supply. Intinya GDP bisa dihitung dengan 3 metode, tapi ketiga metode ini itu akan menghasilkan hasil yang sama. Ya, misalnya saya namakan ini tuh metode 1, ini metode kedua, ini metode ketiga. Ingat, perhitungannya pasti berbeda caranya. Namanya aja berbeda. Nah, tapi sekalipun cara perhitungannya berbeda, tapi ketiganya ini akan menghasilkan result yang sama. Dan ini nggak akan kita bahas secara detail ya seperti itu. Nah, tapi pendekatan yang paling mudah itu adalah value added. Jadi value added itu sebenarnya dia mau melihat gitu ya. Jadi GDP itu adalah sigma V dikali I. Misalnya ada berbagai jenis barang yang diproduksi. Nah, masing-masing ini catatannya adalah barang jadi ya, final goods. Masing-masing barang jadi itu harganya berapa sih? Nah, artinya kan kalau harga dikali quantity itu bicara tentang value of goods. Berarti GDP itu bicara tentang value dari total barang yang diproduksi di suatu negara, seperti itu. Dan semakin besar GDP itu menunjukkan bahwa negara tersebut semakin produktif. Seperti itu. Nah, tapi teman-teman nanti akan belajar bahwa GDP itu bukan indikator yang paling baik dalam mengukur kesejahteraan negara. Nanti teman-teman akan belajar bahwa ada konsep namanya GDP per kapita. Kenapa? Karena logikanya gini. Kita tahu negara China itu penduduknya ada 1,4 miliar ya kalau nggak salah. Finland itu kalau nggak salah hanya 5 juta. Menurut teman-teman, kalau seandainya masing-masing masyarakat di negara China dan Finland menghasilkan jumlah produksi yang sama, apakah GDP Finland dan GDP China itu akan sama? Jawabannya enggak. Karena kita bicara tentang Qi-nya, ya kan? Misalnya masing-masing penduduk menghasilkan 1 unit produk. Berarti kuantiti di Finland cuma 5 juta. Kuantiti di China itu cuma 1,4 miliar. Udah pasti GDP China itu lebih besar daripada Finland. Kalau GDP Finland lebih besar dari China, artinya kuantiti yang dihasilkan itu jauh lebih banyak. Sampai dia bisa ngalahin China misalnya. Tapi ini mustahil. Okay. Makanya nanti kita pakai pendekatan GDP per kapita. Kita mau lihat berapa sih GDP kalau dibagi per orang. Seperti itu. Tapi ini akan dibahas nanti ya di chapter berikutnya. Intinya, standard of living atau GDP itu diperlukan untuk melihat. Karena itu melihat kemampuan dalam memproduksi barang dan jasa. Seperti itu. Oke. Okay. Jadi seperti itu. Bicara tentang prinsipal ke-8. Nah, sekarang kita bicara tentang prinsipal ke-9, yaitu price rises when the government prints too much money. Ya, ini bicara tentang inflasi ya. Saya sedikit singgung beberapa formula. Kalau teman-teman ingat, mungkin yang SMA-nya IPS di prinsipal ke-9 ini ada yang namanya Fisher equation yang bicara tentang rumus ini. MV sama dengan P kali Y. Ini bicara tentang money supply. Ini bicara tentang velocity of money atau kecepatan peredaran uang. Ini bicara tentang price. Nah, ini bicara tentang output. Nah, asumsikan ini konstan. Apa yang terjadi ketika jumlah uang yang beredar itu meningkat?
maka yang terjadi harga juga ikutan meningkat. Oke. Harga yang meningkat ini, harga barang yang meningkat secara umum, secara terus-menerus itu kita kenal dengan inflasi. Sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa harga barang itu akan meningkat ketika pemerintah mencetak uang terlalu banyak atau dengan kata lain money supply-nya itu meningkat. Seperti itu. Oke. Dan peningkatan harga-harga secara umum itu disebut dengan inflasi, seperti itu. Dan nanti kita akan belajar sebenarnya penyebab inflasi itu nggak cuma tentang uang yang beredar ya. Nanti teman-teman akan belajar konsep demand pull inflation dengan cost push inflation. Saya akan jelaskan secara singkat aja demand. Jadi teman-teman udah belajar di mikro. Yang penting teman-teman harus ngerti konsep mikronya ya. Kalau demand itu, kalau cost itu berarti berkaitan sama supply ya. Supply. Nah ini kita bicaranya tentang kondisi negara. Misalnya ini ada agregat demand, ini ada agregat supply. Oke, ini agregat demand, ini agregat supply. Oke. Nah, demand pull inflation artinya demand-nya meningkat, agregat demand-nya meningkat. Kalau cost push, ingat cost push itu berarti kan cost meningkat. Nah, kalau cost meningkat, apa yang terjadi terhadap kurva supply? Kalau cost meningkat, maka supply akan bergeser ke sebelah kiri ya. Jadi, seperti ini. Oke. Ini harga mula-mula. Ini harga setelah adanya cost push inflation. Nah, ini yang nanti akan dibahas di chapter selanjutnya yang berkaitan dengan inflasi ya. Jadi inflasi itu ada yang disebabkan oleh demand pull, ada yang disebabkan oleh cost push. Tahu inflasi dari mana? Tahu dari peningkatan harga. Oke. Dari harga barang yang meningkat inilah kita bisa bilang ada inflasi. Karena kan ini kita bicara secara keseluruhan, secara agregat ya. Oke. Tapi yang membedakan demand pull sama cost push apa? Sama-sama inflasi, tapi yang berbeda adalah kalau demand pull, kuantitinya meningkat. Kita teman-teman udah belajar ya, ketika ada demand bergeser ke kanan atau preferensi konsumen lebih prefer untuk konsumsi barang, maka kuantitas meningkat. Tapi kalau biaya produksi meningkat, itu misalnya ada pajak, itu kuantitasnya akan turun. Makanya yang diharapkan itu adalah inflasi itu harus ada, tetap ada, tetapi sebaiknya lebih banyak unsur demand pull. Dua-duanya ini pasti ada di dunia nyata, tapi pemerintah berharap lebih banyak demand pull daripada cost push. Karena kalau demand pull inflation, dia meningkatkan kuantitas produksi. Nah, peningkatan kuantitas inilah yang akan nanti mempengaruhi GDP. Oke. Tetapi yang prinsipal ke-9 itu tidak menyinggung tentang demand pull and cost push. Dia menyinggungnya dari jumlah uang yang beredar atau money supply. Oke. Nah, inflasi yang disebabkan karena mencetak uang itu berlaku di jangka panjang, di long run. Oke. Di jangka panjang, inflation is almost always caused by excessive growth in the quantity of money, which cause the value of money to fall. Ya, sehingga ada hubungan yang berbanding terbalik harga dengan value of money. Atau bisa nanti kita teman-teman akan belajar P sama dengan 1 per V. Kalau harga naik, value of money turun. Kalau harganya turun, value of money itu bakal naik. Oke. Nah, sekarang kita akan itu yang ke-9 ya. Nah, sekarang kita akan bahas prinsipal terakhir atau prinsipal ke-10. Prinsipal ke-10 yang berbicara tentang society.
society faces a short-run trade-off between inflation and unemployment. Ya, jadi ternyata ada trade-off antara inflasi dengan unemployment. Nah, yang dimaksud dengan trade-off adalah berarti kan ada yang dikorbankan ya. Artinya dengan kata lain seperti ini. Hubungan inflasi dengan unemployment itu berbanding terbalik. Oke. Jadi kalau inflasinya naik, maka yang terjadi adalah unemployment itu bakal turun. Oke. Kalau inflasinya turun, unemployment ya itu bakal naik. Nah, nanti teman-teman hal ini akan dijelaskan di chapter terakhir ya tentang Philip curve atau kurva Philip. Oke. Dan tapi ini hanya terjadi di jangka pendek, di short run. Oke. Hanya terjadi di short run. Di long run hal ini nggak akan terjadi. Makanya dibilang short run trade off gitu. Oke. Mungkin untuk ini menggambarkan inflasi di jangka pendek ya. Mungkin untuk menggambarkan kondisinya, kita teman-teman bisa lihat kurva ini lah ya. Saya nggak akan gambarkan kurva Philip curve karena menurut saya terlalu jauh ya, teman-teman. Itu dibahasnya di chapter nanti. Tapi saya ingin teman-teman melihat kurva demand pull ini. Oke. Untuk mengilustrasikan apakah benar di jangka pendek itu ada trade-off antara inflasi dengan unemployment. Nah, mungkin saya akan coba gambarkan kurva demand pull inflation ini dengan lebih rapi. Oke. Saya coba gambar dengan lebih rapi. Oke. Ini agregat demand. Ini agregat supply. Oke. Nah, terus agregat demand-nya bergeser sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi ini harga, ini kuantitas mula-mula. Ini harga setelahnya, ini kuantitas setelahnya. Artinya apa? Artinya ketika terjadi inflasi, ketika harga barang naik atau dengan kata lain ada inflasi meningkat, maka output. Nah, quantity itu menyimpulkan apa? Output ya. Output itu bakal meningkat. GDP dengan value added itu kan P kali Q ya. Artinya apa? Kalau outputnya meningkat, berarti GDP dengan asumsi harga konstan aja, GDP meningkat. Apalagi kalau harga barang naik. Kan agregat demand itu menunjukkan GDP ya. Nanti teman-teman bakal belajar ya bahwa GDP itu sama dengan agregat demand sama dengan agregat supply. Oke. Artinya dengan peningkatan agregat demand atau dengan peningkatan GDP itu inflasi meningkat. Nah, apa yang terjadi kalau output itu meningkat? Output itu kalau kita bicara di input market itu berkaitan dengan output itu bicara tentang jumlah labor yang bekerja. Logikanya gini, kalau sebuah perusahaan bisa memproduksi lebih banyak, itu kan berarti membutuhkan labor lebih banyak. Nah, artinya peningkatan output secara bersamaan itu akan meningkatkan labor yang bekerja. Nah, meningkatnya labor ini akan meningkatkan employment. Jumlah yang bekerja lebih banyak. Ketika jumlah yang bekerja lebih banyak, artinya apa? Unemployment itu berkurang. Nah, kurang lebih ini menjelaskan short run trade-off antara unemployment dengan inflation. Ketika inflasi naik, unemployment-nya itu turun. Seperti itu. Nah, sebenarnya nanti di chapter berikutnya teman-teman akan belajar dengan pendekatan Philip curve. Dari kurva Philip. Tapi sekarang saya jelasinnya nggak usah pakai Philip curve dulu, biar teman-teman nggak bingung. Saya jelasin dari kurva agregat demand dan agregat supply yang biasa aja. Seperti itu. Ya, jadi itu tadi menjelaskan ya. Ketika GDP naik, yang dari peningkatan agregat demand, harga barang itu akan naik. Nah, tapi teman-teman mesti ingat peningkatan agregat demand itu meningkatkan quantity atau output seperti itu. Oke. Nah, jadi itu adalah penjelasan dari 10 principle of economics. Nah, mungkin saya akan rangkum apa saja sih yang dibahas dari 10 principle of economics ya. Saya akan tuliskan secara rapi di sini.
yang dibahas dari 10 prinsipal itu intinya adalah trade can be mutually beneficial. Lalu yang kedua, markets are, ini saya dengan video yang sebelumnya ya, market are usually a good way of coordinating trade. Lalu, jadi pasar itu usually a good, cara yang baik untuk mengkoordinasikan perdagangan. Yang ketiga, government can potentially improve market outcomes if the market outcome is inequitable. Oke. Ketika distribusinya itu tidak merata ya, maka pemerintah itu bisa mengimprove market outcome. Oke. Ini kesimpulan dari prinsipal 5, 6, dan 7 ya. Maaf, saya skip yang 1, 2, 3 belum, 1, 2, 3, 4 belum. Atau ini dari how people interact. Nah, sekarang saya mau bahas dari yang how people make decision. Ini kelewatan ya. Yang tentang how people make decision. Itu jadi ini kesimpulan dari masing-masing prinsipal ya. Prinsipal pertama itu adalah intinya people face trade-off. Oke. Yang kedua, the cost of any action atau biaya dari masing-masing action itu diukur in terms of foregone opportunities atau opportunity cost ya. Lalu yang ketiga, itu kita bicara tentang apa? Rational people think at margin. Artinya apa? Kalau dua kan cost yang bicara tentang apa yang kamu bayar itu yang kamu dapatkan. Ya, itu kesimpulannya. Yang ketiga, people respond to incentive. Artinya apa? Rational people make decision by comparing marginal cost and marginal benefit. Lalu kesimpulan dari prinsipal keempat, people respond to incentive. Ya udah, people respond to incentive. Intinya orang respond to incentive. Oke. Ini hanya sekedar mengulang aja ya. Nah, sekarang yang prinsipal how economy work ya, as a whole. Ada prinsipal 8, 9, dan 10. Inti dari prinsipal ke-8 yang kita bicara tentang standard of living itu intinya adalah productivity is the ultimate source of living standards. Lalu yang ke-9, tadi kita bicara tentang price rise when government print much money. Artinya apa? Money growth is the ultimate source of inflation. Nah, yang terakhir, yang ke-10 yang baru kita bahas tadi apa? Society face trade-off between inflation and unemployment. Oke, jadi itu kesimpulan dari 10 principle economic yang udah kita pelajari.
Nah, saya sempat lupa untuk prinsipal ke-9, saya ingin tambahkan ya. Teman-teman perlu, silakan teman-teman cari tahu, bicara tentang inflasi, teman-teman bisa cari hyperinflation history ya. Jadi ada beberapa negara yang mengalami hiperinflasi. Tidak hanya negara tertentu, tidak hanya negara Zimbabwe ya. Yang terkenal tuh Zimbabwe. Tapi nggak cuma Zimbabwe yang mengalami hyperinflation ya. Nah, yang terkenal tuh Zimbabwe. Nah, teman-teman pasti udah pada tahu ya, apa yang terjadi di Zimbabwe ketika pemerintah itu ngeprint uang terlalu banyak. Maka yang terjadi, uangnya itu semakin nggak berarti. Ya bahkan untuk beli telur, untuk beli apa itu mereka perlu uang triliunan. Sampai kertasnya itu ditumpuk-tumpuk. Kalau nggak salah, kabar terbaru itu sih, Zimbabwe itu mengganti mata uangnya menjadi, karena mereka ingin hutangnya itu dihapus, gitu ya, mereka mengganti mata uangnya menjadi eh, China Yuan ya, jadi mata uang Cina, karena mereka hutang terhadap Cina. Nah, ini makanya pelajaran penting buat negara-negara yang rawan menjadi negara gagal, umumnya negara-negara di Afrika yang masih berkembang, ya, itu hati-hati ya ketika suatu negara itu terjerat ke hutang, maka bisa saja kedaulatan negara itu diganggu seperti itu. Salah satunya Zimbabwe ya, ketika mereka memutuskan untuk mengganti mata uangnya menjadi China Yuan seperti itu. Oke. Okay? Dan hiperinflasi itu terjadi di saat-saat dulu ya, misalnya kayak masa-masa perang kayak di Jerman segala. Nah, teman-teman makanya kalau ada waktu silakan cari ya hyperinflation history. Itu menarik ya. Ada yang sejarahnya itu harga barang itu berubah tiap detik gitu. Tiap menit udah berubah gitu ya. Itu sangat-sangat ngeri sebenarnya. Oke. Okay? Nah, selanjutnya saya ingin sebelum saya tutup, saya ingin membahas tentang sebelum kita masuk ke chapter makro selanjutnya, itu saya akan membahas tentang thinking like an economist atau berpikir seperti ekonom. Thinking like an economist ini chapter 2 minggu ya. Tapi saya ingin memberikan kesimpulan. Inti dari thinking like an economist itu adalah economists try to address their subject with a scientist objectivity. Artinya apa? Ekonom itu mencoba untuk mempelajari subjek mereka itu dengan pendekatan yang objektif. Nah, itu alasan kenapa di ekonomi kita belajar, kita mengaplikasikan model matematika dan berbagai ilmu lainnya seperti itu. Untuk melihat segala sesuatu itu dengan objektif seperti itu. Nah, tapi dalam melihat fenomena yang terjadi di dalam kehidupan sehari-hari, ekonomis itu juga membuat assumption. Tujuannya apa? In order to make the world easier to understand. Kenapa perlu ada asumsi? Karena yang terjadi di dunia nyata itu sangat kompleks. Ini yang teman-teman udah pelajari waktu belajar mikro ya. Kita mengasumsikan fungsi permintaan itu hanya dipengaruhi oleh harga barang itu sendiri. Padahal kita tahu bahwa permintaan barang X itu nggak cuma dipengaruhi oleh harga barang X. Pasti ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi. Nah, tapi untuk menyederhanakan fenomena yang ada di dunia nyata, nanti teman-teman harus mengasumsikan faktor-faktor lain itu konstan, atau dengan kata lain apa? Ceteris paribus. Oke, kalau di makro, salah satu asumsi nanti teman-teman akan belajar di beberapa chapter, asumsi yang memudahkan kita dalam memahami kondisi yang ada di dunia nyata itu adalah ini. Misalnya, close economy. Ya, jadi kita mengasumsikan tidak ada ekspor impor. Nanti di chapter tertentu kita akan belajar asumsinya negara itu close economy. Tujuannya supaya lebih mudah. Nah, tapi teman-teman juga harus tahu bahwa ekonomis itu menggunakan use a different assumption to answer different question. Okay. Kalau kita mau melihat bagaimana dampak ekspor impor gitu terhadap suatu variabel makroekonomi, ya maka teman-teman nggak bisa mengasumsikan perekonomian negara tersebut itu close economy atau perekonomian tertutup. Nah, makanya asumsi close economy ini harus dicabut. Gitu. Makanya asumsinya berbeda. Ya.
Nanti itu contoh di makro akan seperti itu gitu. Asumsi yang berbeda digunakan untuk menjawab pertanyaan berbeda. Kalau di mikro teman-teman udah belajar. Kalau kita mau melihat dampak income terhadap kuantitas permintaan, artinya variabel income harus masuk ke dalam model fungsi permintaan. Jadi harus ditambah N gitu ya, supaya bisa melihat efek. Dan ekonomi itu menggunakan model. Nah, tujuan digunakan model itu apa? Teman harus tahu itu simplify reality in order to improve our understanding of the world. Ya, jadi model itu digunakan untuk menyederhanakan kenyataan yang ada di dunia nyata seperti itu ya. Nah, lalu teman-teman juga pasti udah tahu ya, ada pendekatan positif dengan pendekatan normatif. Kalau positif itu objektif, artinya dia melihat berdasarkan fakta dan data. Kalau normatif itu lebih ke subjektif. Ya, jadi dia lebih ke opinion. Uh, seharusnya melakukan apa gitu. Oke, kedua pendekatan ini dibutuhkan di dunia nyata. Tapi yang diharapkan lebih banyak itu yang positif. Ya, kalau normatif itu kan lebih banyak judgement. Nah, terus saya ingin menyampaikan bahwa nanti kita akan chapter-chapter selanjutnya yang akan teman-teman pelajari itu berkaitan dengan yang makroekonomi itu ada GDP, CPI, terus belajar tentang open economy dan sebagainya. Tapi yang teman-teman perlu ketahui, nanti teman-teman akan dapat beberapa simbol-simbol matematik. Salah satunya ini, ada 3 deh yang saya mau singgung ya. Ya. Nah, kalau dulu di mikro kalian belajar P itu simbol untuk profit ya. Nah, teman-teman harus tahu kalau di makro P itu bukan profit. P itu adalah inflasi. Oke. Jadi P itu menunjukkan inflasi. Nah, terus ada R dan I, ini suku bunga. Tapi bedanya adalah kalau R itu adalah real interest rate. Nah, nanti teman-teman akan belajar apa perbedaan antara real interest rate dengan nominal interest rate. Oke. Nanti teman-teman akan belajar apa perbedaan antara real variable dengan nominal variable. Ini juga penting teman-teman pahami di makroekonomi. Seperti itu ya. Tapi itu akan dibahas di chapter selanjutnya ya. Oke. Jadi pembahasan kita untuk chapter 1 dan 2 MenQ selesai. Dan di pertemuan selanjutnya teman-teman sudah siap membahas materi makroekonomi yang sesungguhnya mulai dari GDP. Oke, sekian dari penjelasan saya. Terima kasih.